Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara kajian Ba'da Subuh Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, Kamis 13 Maret 2025. Solawat teriring salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kita akan menyimak uraian surat Al-A'raf ayat 2 dan 3 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Rehnawati dari kelas Al-Kais. Sebelumnya kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Ya, besar harapan kami semoga Buya dan keluarga selalu sehat walafiat serta tetap istiqomah dalam membimbing kami untuk mempelajari Al-Quran. Amin ya Allah. Eh, kita sapa juga pendamping Buya pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Rehnawati. Waalaikumsalam Ibu Rita. Alhamdulillah sepertinya Ibu Rehna sudah siap sekali untuk mendampingi Buya menguraikan Insya surat Allah. ayat Al-A'raf ayat 2 dan 3 ya Ibu. Ya, Ya, Insya Allah Ibu Rita. kami dari tim MC memberi dukungan penuh kepada Ibu dengan mengenakan jilbab yang senada dengan Ibu. Baiklah Terima kasih. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita simak uraian surat Al-A'raf ayat 2 dan 3 bersama Buya Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Rehnawati. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan Ibu Rehnawati dipersilahkan. Syukran, Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Sadaqan Nabil Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sangat cerah ini, yang sangat sejuk ini, yang sangat damai ini, Allah masih banyak memberikan rahmat, nikmat, karunia kepada kita semuanya, yang kadang-kadang kita tidak memintanya. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya, Allah otomatis memberikan kepada kita semuanya. Betapa mahal udara yang kita hirup, Bapak Ibu semuanya yang pernah kerja di rumah sakit, andai saja kita membeli oksigen, membeli oksigen yang kita hirup ini,
maka seumur hidup pun kita bekerja mencari duit, mencari rezeki hanya untuk membayar darah yang hirup tidak sanggup kita. Apalagi kalau kita tambah dengan nikmat air yang kita minum, andai saja disetarakan dengan harga air pump, maka kita tidak akan pernah bisa membayar air. Dan saya pernah menghitung dulu, kalau seandainya hujan itu Allah tagih ke kita, maka setengah jam hujan itu sudah harus membayar kita 900 juta lebih. Artinya, andai saja kita bekerja untuk membeli air yang Allah berikan, tidak sanggup kita. Allah memberikan kepada kita banyak nikmat tanpa kita minta. Tugas kita adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Andai saja kita bukan beragama Islam, kita nggak tahu dari mana kita sekarang. Lalu Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Bagi kita mudah untuk melaksanakan pembacaan Al-Quran, mudah bagi kita untuk sholat, dan mudah bagi kita melaksanakan puasa berkat iman yang ada. Dan sekaligus kita nggak mau berbuat maksiat, kita tidak mau berjudi, kita tidak mau berbuat maksiat lain. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kita akan tahu betapa mahalnya kesehatan itu setelah kita sakit. Jadi kita nikmati dan kita pergunakan kesehatan kita sebaik-baiknya. Kemudian usia yang Allah berikan kepada kita ada satu nikmat yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal. Karena di akhirat nanti tidak ada lagi perdagangan, tidak akan ada lagi keglamoran, tidak akan ada lagi pangkat, tidak ada lagi kekuasaan. Yang adalah amal ibadah kita dan ketakwaan. Nah, sekaranglah waktunya kita memupuk itu semuanya. Allah masih memberikan kesempatan kita. Kita perbanyak taubat dosa-dosa masa lalu kita, dan kita banyak amal soleh untuk bekal kita nantinya. Dan pagi ini sangat spesial, Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Bapak-bapak ibu yang ada sekarang mungkin sudah punya pengalaman mengajak teman, mengajak saudara, dan mengajak siapapun. Ternyata yang ikut, yang diajak sekian orang, yang ikut ini satu atau dua. Bahkan banyak perjuangan sekali. Mari kita bersyukur di usia yang bukan muda lagi, di usia kita yang sudah tua, Allah masih berikan kesempatan kepada kita bersama Al-Quran. Bersyukur. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada Huswatun Hasanah, seorang idola kita yang kita sangat rindu kepada beliau. Kita berharap kita dapat memeluk beliau. Yang beliau mengakui kita sebagai umatnya. Lalu beliau pun memberikan syafaat kepada kita semua. Terlimpahkan syafaat kepada beliau, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang sudah menyaksikan beliau, yang insya Allah kita akan menyusul menyaksikan beliau juga, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman. Sangat kita harapkan berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan kita berharap bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan beliau. Betapa indahnya nanti kita di akhir. Itulah taruhan kita sekarang, masa yang sangat panjang. Tidak bisa dihitung dengan hari, tidak bisa dihitung dengan bulan, tahun, kita selama-lama. Baik Bapak Ibu, kita tepat terasa pagi ini kita sampai kepada surat Al-A'raf, saya itu dari 800 ayat lebih yang kita bahas selama ini di Zoom kita. Kalau satu ayatnya 5 huruf, udah ribuan huruf yang kita bahas. Dikali 10, udah sampai jutaan kebaikan yang kita berbuat. Dan semua bapak-bapak ibu-ibu yang mengikutinya kebagian semua. Kebagian kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah bersama Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat kedua dan ketiga bersama Bu Renawati. Assalamualaikum Bu Renawati. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu ya. Ibu posisi di mana Bu sekarang? Di Lahat Bu ya.
Lahat ya. Alhamdulillah. Ada Pak Senikum juga di situ ya. Ada Desti. Ya, Alhamdulillah. Bu, Renawati dulu siapa yang bawa ke Al-Sani, Bu? Ibu Dokter Eli, Bu ya. Oh, gimana beliau sekarang? Ini Munasir. Alhamdulillah lah sehat, Bu ya. Sehat ya. Baik, Ya, salam sama beliau nanti kalau jumpa ya. Beliau iya, Bu ya. masuk lagi. Ada alangan syar'i beliau ya. Ibu sekarang berada di kelas Al-Kayis ya bersama Pak Budi Purnomo ya. Iya, Pak Bu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah. Oke, udah siap Ibu ya memberi ayat Al-A'raf Ya, 2 dan 3. ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sebenarnya kepada Bu Renawati. Silakan Bu. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam atas penghulu para nabi, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Rabbis rohli soderi, wa yasirli amri, wahlul uqdatam milisani, yafkohu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan di lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Buya yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya jualah di pagi hari yang sejuk ini, di bulan Ramadan yang penuh barokah dan maghfirah, kita masih dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti Zoom di pagi hari ini. Khususnya saya pribadi sangat berterima kasih mendapat kesempatan untuk mengurai ayat di pagi ini. Walau dirasa pengetahuan belumlah memadai, di sana-sini masih banyak sekali kekurangan, namun saya memberanikan diri untuk tampil di Zoom pagi hari ini. Sebelum saya menguraikan ayat di pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan keluarga selaku penemu dan pembimbing gramatikal Al-Quran ini. Terima kasih banyak Buya atas bimbingan selama ini. Apa-apa yang sudah dilakukan Buya, saya merasa begitu banyak manfaatnya kepada diri saya sendiri. Saya sudah masuk 2 tahun di Al-Hasani ini Buya, dari kilometer 0. Nah, selama 2 tahun ini, saya tidak tahu sekarang saya di kilometer berapa Buya, tapi yang jelas saya sudah berangkat dari kilometer 0. Alhamdulillah. Saya doakan Buya dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, sehingga masih terus dapat mendampingi kami sampai di akhir nanti. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada guru-guru pembimbing seluruhnya di Al-Hasani, terutama di kelas Al-Kayis, kepada Bapak Budi Purnomo. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas kesabarannya selama ini yang menghadapi murid-murid yang saya tahu hampir semuanya lansia. Terima kasih banyak Pak Budi. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Budi lakukan juga menjadi amal di sisi Allah, dan Pak Budi juga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada TVP yang pada saat saya awal masuk dulu, walaupun TVP sibuk, WA, telepon, tidak pernah terabaikan. Terima kasih ya Teh. Kemudian untuk Pak Helmi, terima kasih selalu mendampingi pada saat setiap belajar di kelas, juga merekam
kegiatan, rekaman-rekaman itu sangat bermanfaat, khususnya saya merasakannya bahwa itu sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Helmi, semoga sehat selalu. Terima kasih juga kepada Pak Hadril yang selalu memunculkan ide-ide baru. Walaupun pada saat Zoom rasanya wah bisa nggak ya nanti jawab pertanyaan Pak Hadril, tapi apa-apa yang Pak Hadril sampaikan membuat kita semua yang ada di Zoom ini lebih terbenarkan. Terima kasih Pak Hadir, semoga sehat selalu. Selanjutnya kepada Bapak Saad Murdi, terima kasih sudah menambah wawasan melalui tadabbur Al-Qur'annya. Semoga juga Bapak sehat selalu. Semoga apa-apa yang Bapak-Bapak dan Ibu berikan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, untuk semua sahabat surgaku di Al-Kayis, terima kasih atas kebersamaan selama ini, atas supportnya, atas kerjasamanya, saling asa, saling asih, saling asuh, sehingga walaupun belum pernah, khususnya saya belum pernah ketemu, sudah seperti saudara. Sudah ada rasa ikatan yang apabila tidak ketemu, ada rasa rindu untuk bertemu dan belajar bersama. Terima kasih semuanya, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Terkhusus buat Ibu Nina Yulfia, terima kasih sudah membuatkan PPT di pagi ini. Terima kasih juga sudah mendampingi latihan dan selalu terima kasih juga mengajari tahsin bagi kelas kecil di Al-Kayis. Semoga kita semua peserta di Al-Hasani selalu istiqomah sampai nantinya ajal menjemput kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya mengurai Quran Surat Al-A'raf ayat kedua dan ketiga. Namun sebelumnya akan saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sodrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun. Sadaqallahul azim. Selanjutnya akan saya uraikan ayat 2 terlebih dahulu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat kedua dibagi menjadi 20 penggalan. Penggalan pertama, kitabun. Penggalan kedua, unzila. Penggalan ketiga, ila. Penggalan keempat, ka. Penggalan kelima, fa. Penggalan keenam, la. Penggalan ketujuh, yakun. Penggalan kedelapan, fi. Penggalan ke-9, sodrika. Penggalan ke-10, harojun. Penggalan ke-11, min. Penggalan ke-12, hu. Penggalan ke-13, li. Penggalan ke-14,
tunziro. Penggalan ke-15 bi, penggalan ke-16 hi, penggalan ke-17 wa, penggalan ke-18 zikro, penggalan ke-19 li, dan penggalan ke-20, penggalan yang terakhir al-mu'minina. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat kedua, penggalan pertama. Kitabun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri subjeknya berakhiran domatain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 367, artinya kitab Al-Quran. Penggalan yang kedua, unzila. Bentuknya kata kerja lampau pasif. Cirinya berakhiran fathah. Ciri pasifnya, huruf pertama akar kata berharokat doma, dan huruf pertama berharokat doma, dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Pelaku pasifnya huwa, akar katanya nazala, polanya af'ala, arti ada di Mahmud Yunus 448. Dia telah diturunkan. Penggalan ketiga, ila, merupakan huruf jer, artinya kepada. Penggalan keempat, ka, merupakan kata ganti, artinya engkau. Penggalan kelima, fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. 6, la, merupakan huruf bermakna, termasuk huruf yang mematikan baris akhir KKSAD setelahnya. Ada di buku materi halaman 37. Artinya, janganlah. Penggalan ketujuh, yakun. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Atau akan datang. Aslinya, yakun, yakunu. Karena adalah menjadi yakun. Dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, waw sukun menghilang sehingga menjadi yakun. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana. Berlaku kaidah 1.5. Dalam KKSAD, huruf siyah di tengah akar kata kembali ke bentuk aslinya. Kawana berubah menjadi kana. Berlaku kaidah 1, huruf siyah, poin kedua. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus, halaman 386, artinya dia ada. Selanjutnya, penggalan ke-8, fi merupakan huruf jer, artinya di dalam. Penggalan ke-9, sodrika. Bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama, sodri, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti. Sodri, bentuknya KBKK, objek tunggal. Aslinya, sodron. Karena didahului oleh huruf jer, menjadi sodrin. Dan karena bermajemuk, menjadi sodri. Ciri kata bendanya, didahului oleh huruf jer dan ada tanwin. Ciri objeknya
berakhiran fatatain. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya sodaro, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fa'lun. Kemudian K merupakan kata ganti, artinya engkau. Jadi, sodrika artinya dada engkau. Penggalan ke-10, harojun. Bentuknya, kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya, berakhiran tanwin. Ciri subjeknya, domatain di akhir kata. Ciri tunggalnya, sesuai kamus. Akar katanya, harija. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fa'alun. Ada di Mahmud Yunus, halaman 100, artinya sempit. Penggalan ke-11, min, merupakan huruf ger, artinya dari. Penggalan ke-12, hu, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-13, li, merupakan huruf bermakna, artinya supaya. Penggalan ke-14, tunziro. Bentuknya, kata kerja sekarang atau akan datang. Aslinya, tunziru. Karena ada li yang mempatahkan huruf akhir KKSAD setelahnya, ada di buku materi halaman 36, menjadi tunziro. Cirinya, berawalan tu dan berakhiran doma, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah anta. Akar katanya nazaro. Polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus, halaman 447, artinya engkau sedang akan memperingatkan. Penggalan ke-15, bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-16, merupakan kata hi, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-17, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, zikro. Bentuknya, kata benda superlatif. Ciri kata bendanya, huruf kedua akar kata, sukun. Ciri superlatifnya, sesuai pola. Akar katanya, zakaro. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata bendanya, fi'la. Ada di Mahmud Yunus 134, artinya peringatan. Penggalan ke-19, li, merupakan huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-20, merupakan penggalan terakhir, al-mu'minina. Bentuknya, kata benda pelaku aktif, objek jamak. Ciri kata bendanya, didahului oleh huruf jar, dan berawalan alif lam. Ciri pelaku aktifnya ada mu, dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek jamaknya berakhiran ya sukunna. Akar katanya amina. Pola kata kerjanya af'ala. Kata benda tunggalnya mu'minun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'ilina. Ada di Mahmud Yunus, halaman 49, artinya orang-orang yang beriman. Arti keseluruhan, Quran Surat Al-A'raf ayat kedua. Kitabun unzila ilaika falayakun fi sodrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau, maka janganlah kesempitan ada di dalam dada engkau karenanya, supaya engkau memberi peringatan dengannya
dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya akan saya uraikan Quran Al-A'raf ayat ketiga. Penggalan surat Al-A'raf ayat ketiga. Surat Al-A'raf ayat ketiga terdiri dari 2 bagian dan 16 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai dengan 16. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 13. Penggalan pertama, ittabi'u. Penggalan kedua, ma. Penggalan ketiga, unzila. Penggalan keempat, ila. Penggalan kelima, Penggalan keenam, min. Penggalan ketujuh, robbikum. Penggalan kedelapan, wa. Penggalan kesembilan, la. Penggalan ke-10, tattabi'u. Penggalan ke-11, min. Penggalan ke-12, dunihi. Penggalan ke-13, auliya'a. Penggalan ke-14, qolilan. Penggalan ke-15, ma. Dan penggalan ke-16, penggalan yang terakhir, tazakkaruna. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat ketiga, bagian pertama. Penggalan pertama, ittabi'u. Bentuknya kata kerja perintah. Cirinya berakhiran waw sukun alif, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah antum. Berasal dari KKSAD. Tattabi'una. Di sini terdapat 3 huruf ta. Ta yang pertama adalah ta rumus, ta yang kedua adalah ta akar kata, dan ta yang ketiga adalah ta pola. Kemudian 2 ta melebur menjadi 1, menjadi tasdid, tattabi'una. Selanjutnya, untuk proses KKP, untuk bagian depan, kita buang ciri KKSAD-nya, yaitu ta. Tinggal tabi'una. Karena polanya ifta'ala, maka tambahkan alif penolong dengan harokat kasroh. Dan untuk bagian belakang, karena pelakunya antum, maka na dibuang diganti alif, sehingga menjadi ittabi'u. Akar katanya tabi'ah, polanya ifta'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 76. Kalian ikutilah. Penggalan kedua, ma. Huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ketiga, unzila. Bentuknya kata kerja lampau pasif. Cirinya berakhiran fathah. Ciri pasifnya, huruf pertama berharokat dhammah dan huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasifnya huwa. Akar katanya nazala. Polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus 448, artinya dia telah diturunkan. Penggalan keempat, ila, merupakan huruf jer, artinya kepada. Penggalan kelima, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan keenam, min, merupakan huruf jer, artinya dari. Penggalan ketujuh, robbikum. Bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama, robbi, tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata kedua, merupakan kata ganti.
Robbi bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya Robban. Karena ada huruf jer menjadi Robbin. Dan karena bermajemuk menjadi Robbi. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jer dan ada tanwin. Ciri objek tunggalnya patatain. Akar katanya robaba dibaca robba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kemudian kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Jadi Robbikum artinya Tuhan kalian. Selanjutnya penggalan ke-8. Wa bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, la merupakan huruf bermakna, termasuk huruf yang mematikan. Baris akhir KKSA di setelahnya ada di buku materi halaman 37, artinya janganlah. Penggalan ke-10, tattabi'u, bentuknya KKSAD. Aslinya tattabi'una. Karena ada la, untuk pelangku antum, na berubah menjadi alif. Maka menjadi tattabi'u. Cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukun na. Menunjukkan bahwa pelakunya antum. Akar katanya tabi'a, polanya ifta'ala, arti ada di Mahmud Yunus halaman 76. Kalian sedang akan mengikuti. Penggalan ke-11, min, merupakan huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-12, dunihi, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama, duni, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, hi, merupakan kata ganti. Duni, bentuknya KBKK khusus. Aslinya duna. Karena ada huruf jer, menjadi duni. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jer. Akar katanya dawana berubah menjadi dana. Berlaku kaidah 1 huruf sia, poin kedua. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya pu'la. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 132, selain. Selanjutnya hi, bentuknya merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi dunihi artinya selainnya. Penggalan ke-13, aulia'a. Bentuknya kata benda pelaku aktif, objek jamak. Ciri kata bendanya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya walia, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya waliyun, pola kata bendanya fa'ilun, pola kata benda jamaknya af'ila'a. Arti ada di Mahmud Yunus 506-507, para penolong. Arti bagian pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Kalian ikutilah apa yang Dia telah turunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti selain darinya sebagai penolong. Selanjutnya uraian Quran Surat Al-A'raf ayat ketiga, bagian kedua, penggalan ke-14. Qalilan, bentuknya
kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya kolala dibaca kola. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 352, sangat sedikit. Penggalan ke-15, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Dan penggalan terakhir, penggalan ke-16, tazakkaruna. Bentuknya kata kerja sekarang atau akan datang. Aslinya, tatazakkaruna. Terdapat dua huruf ta yang menjadi satu. Menjadi tazakkaruna. Ada di buku materi halaman 40. Cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukuna. Sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya zakaro, polanya tafa'ala. Arti ada di Mahmud Yunus 134. Kalian sedang akan saling mengingatkan. Selanjutnya, arti bagian kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat ketiga. Qalilam ma tazakkarun. Alangkah sangat sedikit kalian yang saling mengingatkan. Selanjutnya, arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun. Kalian ikutilah apa yang Dia telah turunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti selain darinya sebagai para penolong. Alangkah sangat sedikit kalian yang saling mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Renawati, ini tampil keberapa nih Bu Renawati? Yang keempat, Bu ya. Oh. Gimana rasa sekarang? Alhamdulillah. Masih aktif Bu Renawati ya? Sudah pensiun, Bu ya. Udah hampir 2 tahun lebih pensiun ya. Sekarang gimana membaca Quran Bu Renawati ini? Sudah apa, Bu ya? Sudah mulai agak lancar lagi ya. Sudah mulai lancar karena sudah oh ini sudah ini. Nah, sudah agak cepat juga ya sedikit Bu ya. Sudah oh ini KKSAD. Sudah agak cepat Bu ya dibanding pertama dulu Bu ya. Sudah ada perubahan. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Renawati ya bersama Quran ya. Ya, kasih Bu ya. Kita dalam rangka mempersiapkan hari yang akan lama ya, kekal kita nanti ya. Iya, Semoga selalu istiqomah Bu Renawati ya. Amin, amin. Terima kasih Bu ya doanya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat kedua dan ketiga. Mumtaz dibawakan oleh Ibu Renawati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika. Kitab Al-Quran ya. Unzila diturunkan ilaika kepada engkau. Siapa ini Nabi Muhammad dan juga kepada kita semua sebagai pewaris Nabi. Karena Nabi tidak meninggalkan harta pusaka, Nabi meninggalkan Al-Quran dan hadis. Sebuah kitab unzila ilaika yang telah diturunkan kepada engkau, fala yakum fi sadrika harajun. Maka janganlah harajun sempit ada pada dada engkau. Jangan sempit kita ya. Minhu dengan Al-Quran ini. Litunzira agar engkau memberi peringatan bihi dengannya wazikra dan peringatan lil mu'minin pada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita orang-orang beriman maka yang itu adalah Al-Quran. Ittabi'u, kalian ikutilah ma unzila apa yang diturunkan kepada ilaikum kepada engkau yaitu Al-Quran tadi. Maka kalian ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian min rabbikum dari Tuhan kalian. Jadi Al-Quran dari Tuhan. Wala tattabi'u, dan janganlah
kalian mengikuti min duni selain daripadanya aulia para penolong. Yang penasihat kita jangan. Jadi kita tetap kepada Quran. Nah, Allah tutup dengan qalilan ma tazakkar. Sangat sedikit orang yang saling mengingatkan, orang yang mengambil pelajaran. Sangat sedikit sekali. Ya, ya mungkin kita termasuk orang yang sangat sedikit ini ya, karena kita selalu mengacu kepada Al-Quran. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-A'raf ayat kedua dan ketiga yang sudah dibawakan oleh Ibu Renawati dengan tuntas. Namun, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila dalam uraian dapat kesalahan, dapat berkata terdapat kekhilafan. Untuk itu kami mau bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Rita Kesuma sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Rita. Ya, terima kasih Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, demikian tadi uraian surat Al-A'raf ayat 2 dan 3 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Rizal Al-Hasani dan Ibu Rehnawati yang telah menguraikan ayat dengan lancar sekali.